Materinya adalah pH campuran asam basa, anak. Setelah kita belajar masalah teori asam basa, cara menghitung pH asam basa biasa, begitu ya. Kemudian elektrolit, saatnya kita sekarang membahas masalah pH campuran asam dan basa. Kalau sudah membahas masalah ini, di dalamnya pasti ada bab hidrolisis, pasti ada bab buffer, anak-anak, atau penyangga. Jadi disiapkan 3 konsep besar tentang asam basa kita pelajari hari ini sampai tuntas, begitu ya. Namun sebelumnya, kita mulai dari sini dulu, yaitu di bagian pH campuran 2 larutan, sesama asam atau sesama basa. Bisa juga lebih dari 2 larutan, anak-anak. Jadi campuran yang kita pelajari pertama adalah sesama asam atau sesama basa dulu. Ini pernah keluar di UTBK, anak-anak, terkait dengan soal kayak begini, makanya perlu saya review di sini ya. Kalau ada campuran sesama asam atau sesama basa, yang kita gunakan adalah ini, yaitu H plus total atau OH- total. Yang dipakai, jika ada 2 larutan ya, berarti H plus 1 dikali V1, ditambah H plus 2 dikali V2, dibagi dengan volume 1 ditambah volume 2. Kalau H- ya menyesuaikan. Berarti OH-1, volume 1, OH-2, volume 2 dibagi dengan volume total. Begitu ya. Ini konsepnya. Nah, model soal di UTBK yang pernah keluar itu seperti apa? Seperti ini, Rek. Hitunglah pH campuran dari HCl dan HCl. Untungnya ini asamnya sama gitu. Tapi kadang-kadang asamnya juga berbeda. Misalnya HCl, di sini asam sulfat, nggak apa-apa. Yang penting sesama asam gitu. Volumenya beda, M-nya juga berbeda. Bahkan ada yang ekstrim lagi. Ini asam kuat, di sini asam lemah, anak. Jadi variasi soalnya banyak ini. Yang saya ambil yang paling sederhana ya, yaitu asamnya sama-sama kuat. Caranya ini aja. Yang pertama, asam yang pertama, HCl diionkan, H plus 1, Cl-1 gitu ya, H plus dan Cl-. 0,1 M, 0,1 M, karena sama-sama koefisiennya 1. Ini 1, ini 1, dapat dari sini. HCl yang kedua, 0,15 dari sini. Nah gitu. H plus pertama, H plus yang kedua sekarang dicampur. Lah berapa pH-nya? Pakai yang ini anak-anak. H plus 1 V1 ditambah H plus 2 V2 dibagi V1 ditambah V2. 0,1 dikali 50, ini 0,15 dikali 100. Begitu ya dapatnya ya. Dibagi volume totalnya 150. Maka ketemunya 0,13 M. Tinggal ke rumus pH, wis gampang. Les ketemu ini ke bawah mesti bisa anak-anak. Min log H plus ketemu ini, begitu. Lah seandainya asamnya satunya asam sulfat bagaimana? Kalau asam sulfat kan di sini H plusnya ada 2 anak, berarti tidak lagi 0,15 tapi jadi 0,3. Lah itu yang membedakan. Makanya perlu ada penguraian ionisasi asamnya biar kita tahu berapa perbandingan H plusnya. Gitu ya? Ada yang perlu ditanyakan untuk konsep campuran yang pertama ini? Tak. Baik, kalau enggak langsung kedua. Pengenceran, ini juga pernah keluar di soal UTBK, tapi dulu namanya masih SNMPTN ya. Tentang pengenceran itu keluar. Lah apa pengenceran, Re? Yaitu penambahan air ke dalam suatu larutan. Penambahan air itu tidak mengubah mol, jadi mol pertama sebelum pengenceran akan selalu sama dengan mol kedua setelah pengenceran. Tapi yang berbeda adalah molaritas dan volumenya. Maka digunakan yang ini. M1V1 sama dengan M2V2. Contoh soalnya iki, Rek. Ada HCl 0,1 M, volumenya 10. Ditambah air, volumenya menjadi 100. Pertanyaannya mesti begini, pH awal dan pH setelah penambahan air. Itu yang selalu ditanyakan di UTBK. Jadi 2 yang dihitung. pH awal, pH setelah ditambah air. Kalau pH awal gampang yo, HCl kan asam kuat, langsung pakai ini aja. Loh, H plusnya 0,1. Volumenya dipakai enggak? Tidak perlu kalau pH awal. Karena cukup dari data konsentrasi. 0,1 M, H plusnya juga 0,1 M, pH-nya langsung masukkan. Min log 10 min 1 berarti 1. Begitu. pH mula-mulanya 1. Lah kalau ditambah air gimana?
terjadi pengenceran di situ. Yang awalnya volumenya 10 menjadi 100, maka digunakan konsep pengenceran ini. M1-nya 0,1, volume 1-nya 10, M2-nya nggak tahu ya, V2-nya 100, masukkan ke sini. Nah, maka M keduanya ketemu 0,01. Kalau M-nya sudah dapat, dihitung ke sini, H plus-nya. Sama ya? pH-nya ini juga ketemunya 2. Jadi ada perbedaan pH anak yang mula-mulanya 1 menjadi 2 akibat ada penambahan air atau pengenceran. Simpel ya? Insya Allah bisa ini. Oke. Yang ketiga, yang ketiga ini seru ini. Yaitu sudah ada campuran antara asam dan basa. Konsep yang kita pelajari ada 3. Dia bisa masuk di asam basa biasa, dia bisa masuk di larutan penyangga, dia juga bisa masuk di konsep hidrolisis anak-anak. Kalau ada asam basa dicampur, mesti 3 hal ini yang kita harus dalam pikiran kita. Mengapa begitu? Karena menurut Arrhenius, apabila ada asam dan basa dicampur, itu menghasilkan garam dan air. Ini konsepnya Arrhenius ya. Lah terus, kapan campuran ini masuk di asam basa biasa, buffer atau hidrolisis? Yaitu tergantung pada kondisi akhir reaksinya. Begitu, Rek. Ini. Masuk di asam basa biasa apabila reaksinya yang pertama menyisakan asam kuat. Diingat-ingat ya. Kalau sisa asam kuat, itu masuk di konsep pertama. Maka pH yang dihitung juga pH asam kuat. H plus sisa, mol asam sisa dibagi dengan volume total. Begitu. Lah kalau sisa basa bagaimana? Ya mirip. Berarti OH min sisa, mol basa sisa dibagi dengan volume totalnya. Ingat ya, yang sisa adalah asam atau basa kuat. Maka masuk di konsep yang pertama. Yang kedua, kapan masuk penyangga? Yaitu saat ada sisa asam lemah. Diingat-ingat, sisanya asam lemah beda lah ya. Ini asam kuat, yang ini asam lemah. Kalau sisa asam lemah akan membentuk buffer asam. Loh, rumusnya berbeda. H plus Ka mol asam dibagi basa konjugasi. Lah kalau yang sisa basa lemah, ya buffer basa, Rek. Identik rumusnya, cuma diganti dengan OH min. Kb mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasi. Sing paling seru itu di sini, di bab hidrolisis. Karena nggak ada sisa. Asamnya habis, basanya juga habis bereaksi. Begitu, Rek, ini, Rek. Ada berapa hal? Banyak, tergantung dengan kekuatan asam basanya. Kalau sama-sama kuat, asamnya kuat, basanya kuat, pH-nya 7, nggak usah dihitung wis kalau ini. HCl, NaOH ditambah. Kok habis bereaksi ya? Ya pasti pH-nya 7 campurannya. Gitu lihatnya. Lah sekarang kalau kekuatannya beda, ada yang asam kuat, basa lemah. Yang dominan adalah yang kuat anak-anak. Maka pH-nya ngikuti yang kuat. Asam kuat menjadi pH-nya kurang dari 7. Ini namanya hidrolisis garam asam. Bagaimana mencari H plusnya? Pakai ini, ada KW sekarang. Tetapan keseimbangan air. KW per Kb dikali konsentrasi kation. Lek basa sing lebih kuat, ya pH-nya lebih dari 7. Yang dicari ya OH min. KW per Ka dikali konsentrasi anionnya. Sama-sama kuat sudah. Salah satu kuat, salah satu lemah sudah. Nah sekarang bagaimana kalau lemah dan lemah? Kalau lemah dan lemah, itu nanti nilai pH-nya ternyata tergantung pada ini. Tetapan keseimbangan asam dan tetapan keseimbangan basa. Kalau sama, pH-nya 7, Rek. Tetapi kalau Ka-nya lebih kuat, asam dia. Yang dicari asam. Rumusnya berbeda dengan atas. Kalau ini menggunakan konsentrasi kation, kalau ini tidak. Cukup antara data Ka dan Kb. Jadi konsentrasi garam tidak menentukan untuk yang lemah dan lemah. Kalau Kb-nya yang lebih besar, ya pH-nya lebih dari 7.
juga sama OH-nya. Tidak menggunakan konsentrasi anion garam, tapi cukup dari data Ka dan Kb. Ini ringkasan 3 bab besar yang kalian pelajari di kelas 11. Silahkan di screenshot. Nanti kalau ada reaksi asam basa, kira-kira pakai yang mana ya? Sudah ada gambarannya, begitu. Yang atas itu sudah di screenshot? Berarti 4,5. Tiba saatnya kita sekarang belajar contoh-contohnya. Yang ini ke bentuk soalnya ya opo sih? Yang ini gimana sih soalnya? Yang ini bagaimana? Langsung ya. Contoh yang pertama. Soalnya begini. Sebanyak 150 mili HCl 0,1 dicampur dengan 50 NaOH 0,1. Berapa pH campurannya? Asam kuat, basa kuat, volumenya beda, tapi molaritasnya sama. Ya opo rek, cara menyelesaikannya. Dia mengatakan kalau ternyata langkah pertama adalah kita harus mencari ini dulu, milimol masing-masing zatnya. Milimol berarti volumenya pakai mili ya. HCl 0,1 dikali 150, maka ketemunya 15 milimol. NaOH-nya 0,1 dikali 50 ketemunya 5 milimol. Kalau mol masing-masingnya sudah dapat, langkah selanjutnya kita tinggal membuat stokiometrinya. Pakai prinsip pembatas itu. Yang ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa. Namun, didahului dengan persamaan reaksi. HCl, NaOH membentuk NaClH2O. Pastikan sudah setara, baru masukkan angka-angkanya. Ini setara ya. 1, 1, 1, 1 koefisiennya. Berarti seharusnya yang benar gimana? Mula-mulanya 15 dari sini. Mula-mulanya 5 dari sini. Nah, ini sudah. Nah, serang berapa yang bereaksi? Ambil yang terkecil. Ini 5, turun. Ini juga 5, karena 1:1 ya. Ini juga 5, ini juga 5. Kondisi akhirnya, sisa 10, ini habis, terbentuk 5, terbentuk 5. Nah, ada sisa begini. Sekarang, masuk konsep yang mana? Asam basa biasa, buffer apa hidrolisis? Pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Berarti yang dipilih yang mana? Boleh dicek screenshot-nya tadi, anak-anak. Masuk yang mana? Buffer. Kalau buffer tadi sisanya asamnya kuat apa lemah, Mbak? Lemah. Lemah. Lah sekarang HCl termasuk yang kuat apa lemah asamnya? Kuat. Kuat. Berarti tidak masuk di bagian buffer. Terus masuk yang mana? Ya, betul sekali jawabannya adalah ya. Asam basa biasa. Asam basa biasa, begitu. Lah soal ini pernah keluar di UTBK. Yang sisa kuat, banyak yang salah karena anak-anak menggunakannya buffer. Karena di kelas yang dipelajari yang kayak gini yang buffer, tidak pernah yang asam basa biasa, begitu. Maka sekarang di bimbel tak tekankan. Kalau sisa yang asam kuat atau basa kuat, tidak buffer tapi asam basa biasa. Lek keluar lagi cek paham rek, itu maksud saya. Jadi ini harusnya medium. Lah langkah selanjutnya gimana? Ya hitungan sisanya ini konsentrasinya. Sisanya dibagi volume total. Begitu langkahnya. Ada pertanyaan? 10 dari sini ya. Volume totalnya 200. Silakan dicatat dulu. Ini dan ini. Loh kan? Ini nggak usah diperhitungkan. Karena NaCl kan garam netral. Ini pH-nya mesti 7, ini juga 7. Maka menentukan pH cuma di sini, sisanya ini aja. Begitu. Lek dihitung, ketemunya 0,05. Tapi jangan lama-lama. Diionisasi HCl, H+, Cl-, H+-nya 0,05 juga karena 1:1. Loh, wes ketemu pH-nya 5 kali 10 min 2, 2 min log 5. Begitu rek ceritanya. Ini dulu banyak yang salah. Di pilihan gandanya dihitung buffer, ya ono jawabannya. Dihitung yang asam basa sisa biasa, ya ada jawabannya. Wes pede ya, pakai lurusan buffer, ternyata salah begitu. Hati-hati kalau ada reaksi asam basa. Cek dulu kekuatan asam basanya. Ada yang ditanyakan untuk soal yang pertama dulu? Tidak?
Kansa, ada pertanyaan Kansa? Nggak ada, Mister. Alhamdulillah, langsung paham ya? Yang kedua, Lek sudah paham. Ini nih, mirip-mirip aja soalnya, tapi nanti konsepnya pasti berbeda yang digunakan. Coba, HCl, NH4OH. Ada Kb, berarti ini sifatnya apa? Lemah. Ada asam kuat, ada basa lemah. Bukan basa lama ya, tapi basa lemah. Soalnya ada Ibrahim ya di sini. Langkahnya sama, Mbak, Mas. Kita hitung dulu milimolnya ya. NH4OH 0,1 dikali 50. Ini. HCl-nya juga sama, 0,1 dikali 50, ketemunya juga 5. Masukkan di stoikiometrinya. Sama, Rek. Pastikan ini setara. Pakai pembatas. Mula-mulanya 5, 5. Pastinya berhasil 5 ya. 5, 5. Yuk, sekarang kalau gini, masuk konsep apa? Asam basa biasa, buffer apa hidrolisis? Gimana? Sudah selesai? Baca Nika udah selesai? Yang mana? Habis semua? Tadi kan ada yang catatan pakai merah tuh ya. Asam basa habis semua, masuk yang mana? Hidrolisis. Hidrolisis gitu ya. Lah sekarang, ini kan pH-nya nggak usah dihitung karena air, tinggal ini pH garam. Kalau menyisakan garam, Rek, itu pasti masuk hidrolisis gitu. Lah sekarang tinggal dicek, ini termasuk garam asam apa garam basa? Mbak Cantika, halo Mbak Cantika. Asam, karena ada HCl-nya begitu. Ini asam kuat, ini basa lemah. Yang dominan yang ini asam kuatnya. Maka langkah selanjutnya kita menghitung molaritas garam asamnya. Mol sisa dibagi volume total. 5/100 ketemunya ini. Sekarang diionisasi garamnya untuk tahu mana kation, mana anion. Ini kationnya 0,05, anionnya juga 0,05 karena 1:1 semuanya. Karena ini adalah termasuk garam asam, maka yang dicari H+. Pakai KW per KB, ini KB ya, saya salah ketik ini. Ini KB dikali konsentrasi kation. Berarti yang dipakai kationnya adalah NH4+. Masih ingat KW berapa nilainya kemarin? 10-14. 10-14, pinter Mbak Kansa, luar biasa. Masukkan aja 10-14. Ini KB-nya ya. Ini konsentrasi kationnya dari sini tadi. Oh gitu. Saya kira sudah cukup ya. 5-nya dieliminasi, dihitung ketemunya ini. Lek diakar ketemunya berapa? 10 pangkat min 5,5. Maka pH-nya ketemunya 5,5. Begitu. Habis-habis hidrolisis. Paham ya? Alhamdulillah. Boleh di screenshot kan anak, tapi nanti filenya tak kasih. Nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nanti tak kasih file. Kalau dia nggak dengar suara saya kan percuma dia begini. Deal ya? Soal yang kedua ya. Tak lepas ya. Untung cantik ya Mas Novel ya. Soal yang ketiga sekarang, Re. Iki masuk sing di terusan, gitu. HCOOH ini asam metanoat, asam format atau asam semut dengan NaOH, basa kuat. Berarti asamnya lemah ya. Caranya sama, semuanya sama, dimulai dari sini. 0,100, 0,150 dapatkan ya. Terus dibahas stoikiometrinya. Yang bedakan itu kalau sudah stoikiometrinya anak-anak. Karena masuk asam basa, buffer atau hidrolisis begitu. Pastikan setara. Masukkan di operasi pembatas, mula-mulanya 10, mula-mulanya 5. Berarti yang berhasil yang lebih kecil 5. Ada sisa sekarang. Sisanya apa ini? Asam, lemah. Berarti masuk apa? 49 itu berasal Konsep? Buffer. Buffer. Lah buffernya asam apa basa, Mbak? Jadi ini isinya yang pertama min 7 Asam, karena menyisakan asam lemah. Begitu. Maka yang dipakai juga pH untuk buffer asam. Ka, mol asamnya dibagi dengan konjugasinya. Masukkan wes. Ka-nya ono ini tadi 10-5 ya. Asamnya ini yang sisa yang digunakan. Ini 5, garamnya juga 5. Dieliminasi, sisanya ini aja.
maka pH-nya ketemu 5. Loh, begitu cara menghitungnya. 9 itu terdiri dari 3 Gampang toh, kimia? Berarti ini min 3. Dulu sampai belajarnya ini berbulan-bulan ini yang reaksi asam basa. Iya. Tapi kalau sekarang enggak, cukup beberapa menit bisa begitu karena sudah pernah belajar. Tinggal ngulangi tok. Yang mana Mbak Gina? Angka berapa nih yang paling besar? Bisa membedakan ya, kapan asam basa biasa, kapan buffer, kapan hidrolisis. Min 7. Berarti ketika HCO itu ketemu UNA. hasilnya Kenapa? HCO itu UNA langsung. Bentuk apa Mbak? Suaranya putus-putus. Di kelas lain 7 di HCO itu HCOONA aja. Iya, sama. Cuma yang kita gunakan biasanya ion positifnya dibuang, Mbak. Karena yang digunakan adalah konjugasinya, begitu ya. Tapi kalau sampai tulis HCOONA itu boleh, nggak apa-apa. Sama aja. Karena digunakan bisa milimol garamnya atau konjugasinya. Tapi kalau garamnya dengan konjugasinya nanti berbeda kalau ininya lebih dari 1. Misalkan ada HCONA 2 kali kalsium, begitu ya. Ininya harus dikali 2 molnya. Tidak lagi 5 tapi menjadi 10. Jadi kita kembangkan kalau udah latihan soalnya aja. Oke, deal. Ketika diberi waktu untuk mencatat seperti ini, tidak usah disambi BHP ya. Konsepnya selesai loh anak-anak terkait dengan reaksi asam basa. Kita tinggal latihan soal. Siap ya latihan soal ya?